bisa kemana-mana, ikut penyaluran, penuh dengan resiko lah gitu ya. Siap-siap ibaratnya kalau kasarnya siap mati lah gitu. Biasanya kan makan bareng, nah itu yang saya suka itu, muntaber itu. Muncul tanpa berita. Nggak karuan lah gitu, baunya dan sebagainya kan gitu. Waktu pertama kali ikut proses evakuasi gitu. Sampai nggak bisa makan. Nggak selera lihat, aduh kebayang mayat yang tadi ini. Diangkat tangannya lepas. Ada yang fasih bahasa Turki kan gitu, itu bisa kita Bisa langsung terbangkan. Turki turunan kidul. Podcast Amil ini mengundang orang-orang yang tidak terkenal ya. Tanggal 14, 15, 16 itu bisa menghubungi atau DM DM Zakat. IG Rumah Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Waalaikumsalam. Zakat. Hari ini kita kembali di Podcast Amil. podcast Amil. Episode pertama. Episode pertama, dan hari ini kita mendatangkan orang-orang di balik layarnya Rumah Zakatnya. Salah satunya adalah para relawan. Amil yang jadi relawan, betul? Relawan jadi Relawan yang Amil. dulunya Amil. Amil yang dulunya relawan. Amil yang dulunya Ya, relawan. Ya, gitu. Amil yang memiliki semangat kerelawanan. Ya udah terserah. Intinya hari ini pokoknya podcastnya akan membahas mengenai di balik layarnya Rumah Zakat, benar nggak? Iya, Jadi tapi orang-orang yang ada di belakang layarnya Rumah Zakat. Iya, iya. Betul? betul. Betul. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu Mas Bagas. Sama Oke, tepuk tangan. satu lagi, ya, satu lagi ada namanya Angga. Angga, ya. Nah, mereka ini berdua dari bagian kebencanaan di divisi humanitarian. Iya. Betul. Humanitarian Division. Iya. Aku biasanya manggilnya Kakak Daeng. Iya. Ini teman-teman maaf ya karena episode pertama jadi memang agak kacau ya. Enggak kacau. Ini teman-teman ini diundang sini karena memang Berarti- mereka backgroundnya dari kebencanaan, respon kebencanaan. Betul. Nah, sekarang mungkin bisa diperkenalkan diri satu-satu. Udah tadi gua kenalin. Oh ya udah. Allahu Mungkin mereka Akbar. mau mengenalkan diri sendiri. Udah, gitu. Yes, boleh lah. Boleh ya, cok. Jadi Angga dulu. Oh, saya dulu. Ya. Halo sahabat Zakat, saya Andi Angga Prasadewa. Nama saya Andi Angga Prasadewa. Saya biasa dipanggil Kakak Daeng. Kakak Daeng. Kita panggilnya Kakak Daeng. Nah, atau Bang Angga. Bang Angga. Tapi enakan Kakak Daeng nggak sih? Iya, lebih Asal akrab. dari mana? Asal dari Makassar. 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 Saat ini berada di Rumah Zakat dengan posisi respon manajemen di bawah disaster department. Kalau Bagas? Oke, Kalau Bagas sahabat Zakat atau sahabat Amil ini? Sobat Zakat. Sobat Zakat dan juga Amil. sobat tangguh semuanya ya, karena Oh. kami juga berkaitan dengan kebencanaan. Salam kenal semuanya, saya Bagas Dwi Satrio, bisa dipanggil Mas Bagas karena asli dari Jawa Timur ya, yang terkenal mas-mas ganteng, manis-manis. Aduh. dari Pasuruan. Jadi sekarang di Rumah Zakat di Humanitarian Division diamanahkan di bagian disaster management yang ngurusi program penanggulangan bencana yang ada di Rumah Zakat. Oke. Jadi udah berapa lama jadi relawan? Wah, kalau jadi relawan 2015-an kalau nggak salah. Hitung Bang, berapa tahun? 2012 berarti 2015. 15 tahun ya? 15. Iya. 15 Kalau tahun. di Rumah Zakat ya. 10 tahun, 10 tahun. Ya, di Rumah Zakat. Jadi 2015. sebelum di Rumah Zakat juga udah jadi relawan? Ya, relawan apa ya, individu lah, masyarakat secara umum. Di mana? Di kampung halaman gitu. Oh, Jadi Kakak Daeng berapa lama? gitu lah. Saya 2013. 2013. Ya nggak beda jauh lah, hampir 12 tahun ya. Masuk ke Rumah Zakatnya kami bareng Januari Sosin 2023. banget lagi barengin. Ya, itu ini ya, gempa Cianjur ya? Gempa Iya, Cianjur, siap. betul. Gempa Cianjur. Oh, dua-duanya ikutan gempa Cianjur? Iya. Nah, ikut-ikutan. Waktu itu malah kita pelatihan bareng ya. Iya, Di pelatihan di Bogor. Tim reaksi cepat ya, tim respon cepat waktu itu. Dan Iya. juga ada gempa waktu itu, dan Pas-pas setelah pelatihan langsung terjun kita praktek di lapangan. Oke. Nih, sekarang pertanyaan mungkin banyak teman-teman netizen atau sobat Zakat yang pengen Situ Bang. pengen tahu mungkin teman-teman
apa nih tahapan-tahapan pertama yang dilakukan Rumah Zakat ketika merespon kebencanaan? Tahapan pertamanya apa? Oke. Tar dulu, Oh, tanya dulu alasan mereka kenapa pengen jadi relawan. oh iya. Iya kan? Boleh. Kenapa coba pengen jadi relawan? Kan gua mah, kan orang-orang kebanyakannya pengen Betul. jadi PNS, punya gaji banyak, punya Oh gaji, iya benar. punya gaji tetap. Boleh, Nah, boleh. kenapa pengen jadi relawan? Bos saya dulu lah. Saya dulu nih. Oh, ini Iya. bos dan bawahan ini. Enggak juga sih, mitra lah, partner lah. gitu. Oke. Oh, so sering banget. Iya tuh, ya. Alasannya Apa? Alasan jadi relawan waktu itu pertama memang kalau biasanya kebanyakan orang kan mengisi waktu luang. Tapi ya itu tadi di relawan nggak ada waktu luang sebenarnya. Justru banyak kegiatan. Tapi alasan utama adalah karena saya sendiri di keluarga juga waktu itu sering dibantu tetangga saudara yang memang secara kondisi ya itu secara ekonomi menengah ke bawah lah, ke bawah banget lah gitu. Sering dibantu dan juga orang tua berpesan, nah kedepannya kalau sudah mampu sudah memiliki rezeki lebih, silahkan bantu orang-orang lain gitu. Nah itulah menjadi alasan penguat ya bagi saya pribadi untuk memiliki jiwa-jiwa kerelawanan gitu. Jadi banyak hal lah yang kondisi-kondisi keluarga gitu waktu itu, kondisi keluarga yang memotivasi saya sendiri untuk terus menjadi seorang relawan. Walaupun sampai saat ini diamanahkan di Amil, tapi jiwa kerelawanan tidak akan pernah berhenti. Tidak menyesal jadi relawan. Tidak menyesal. Sedikit pun. Wah, Jadi ketika jadi relawan, langsung jadi relawan. karena banyak kisah nantinya. Ya apa tuh kisahnya nanti? Waduh, kisah Nanti ya, suka nanti ya. duka ya nanti. Kakak Daeng apa alasannya pengen jadi relawan? Sebenarnya saya tidak pengen. Kecemplung. Iya, karena Dipaksa. gabut ya waktu itu gabut di kampus Gabut, ya nggak ada kegiatan. Diajaklah sama teman pengajian saya waktu di Papua kan. Mau nggak kamu jadi relawan? Relawan apa kata saya kan? Ya sampai relawan ini lagi kan politik kan. Enggak kita nanti kalau waktu itu udah mau puasa terus diajak sama teman jadi relawan penyaluran. Mulai dari situ akhirnya lah kok enak ya. Awalnya coba-coba kok enak ya, seru banyak hal positif yang kita lakukan, khususnya waktu itu saya kan di Jayapura kalau kemana-mana ya di situ-situ aja dengan ikut relawan bisa jauh ke sana bisa ke sini ini ikut penyaluran ke Kampung Mualaf yang dekat perbatasan Jayapura Indonesia dan PNG. Di situ ada salah satu kampung daerah sekolah, namanya kami sering ke sana. Tapi itu langsung gabung Rumah Zakat. Iya, itu relawan Rumah Zakat. Itu Dulu berapa? korelnya itu Tahun yang berapa? ngajak 2000 antara 2013-14 lah. Kalau Bagas tadi kan 2015 ya? 2015 sama-sama pernah menjadi koordinator relawan Iya. di masing-masing cabang. Kalau ini di Papua. Saya di Jember, Oh, cabang Jember. Jember. Gimana awal mulanya bisa masuk Rumah Ya itu tadi awal Oh ya. Kalau saya Diajak. sendiri. Prosesnya kan waktu itu mahasiswa baru ya. Tuh ada nih senior saya relawan lah gitu. Kebetulan satu kontrakan juga. Ada hal menarik gitu. Waktu itu kan era ini ya banyak poster yang dipasang di mading-mading kampus. Oh iya. Nah itu kebetulan kakak senior ini ngeprint banyak tebel nih di kamar. Kebetulan dekat lah sekosan sekontrakan kan gitu. Oren banget kan, mencolok banget kan. Penasaran nih, apa nih gitu. Rumah Zakat apa, seperti apa relawannya. Setelah dijelaskan secara detail saya waktu masih belum dong. Coba kayak gitu. Bismillah lah, cobalah gitu. Akhirnya daftar gitu. Daftar, ngikuti orientasi, dijelaskan, ketemu orang-orang lain. Ketemu Kakak Daeng. Tidak. Belum kan di cabang Jember waktu itu kan. Masing-masing cabang. Mengikuti kegiatan aksi pertama kali membagikan nasi bungkus itu ke para pejuang keluarga di jalanan. Nah itu mengingatkan saya juga gitu di kondisi keluarga. Nah itu yang menjadi ini sudah saatnya nih saya untuk mengabdikan diri lah. Ingat saya pesan mama. Nah itu terus akhirnya ngikuti pelatihan kerelawanan pendidikan dasar gitu, terus juga pelatihan
terkait peningkatan kapasitas relawan, terus juga sering ikut aksi gitu. Ya sampai waktu itu diamanahkan juga menjadi koordinator relawan. Masuk Gitu. agak. Wah, Lanjut, lanjut. Terus lanjut. apalagi nih? Lah, kepotong. Kepotong bakso malam. Akhirnya ikut kerelawanan. Ya ikut kerelawanan, sering aksi. Waktu itu kan nggak ini ya, teknologi kan nggak sejauh saat ini ya. Gitu. Jadi kita enjoy aja gitu, sering ke pelosok-pelosok gitu. Itu yang salah satu sukanya gitu ya. Tadi yang bahas suka duka gitu ya. Sukanya selain apa? Bisa kemana-mana, ikut penyaluran. Lah waktu itu kan saya kan gabung mahasiswa nih. Ketika kegiatan-kegiatan relawannya ya mohon maaf aja kan biasanya kan makan bareng. Nah, itu yang saya suka itu. Artinya kan bisa Jadi inilah. ikut relawan karena pengen makan bareng. Nah, itu salah satunya itu. Kan menghemat pengeluaran. Betul. Mahasiswa, Ya, mahasiswa. waktu itu. Iya, Mahasiswa benar, karena benar, kan benar. bergabung saat mahasiswa kan. Gitu. Ya. Terus juga kalau ada rezeki kan ya alhamdulillah kan gitu. Untuk nambah-nambah lah gitu. Nambah biaya kontrakan, makan dan seterusnya kan gitu. Nah, terus juga sering ditugaskan khususnya di bencana kemana-mana juga gitu. Mulai Bali, terus juga Lombok pernah, Palu pernah gitu. Oh, Maupun di Jawa Timur juga. Makanya Mas Bagus semuanya ya? Apa ini? Pernah. Gitu. Gitu. Paling jauh kemana Mas? Ya sementara ini untuk Mas respon Windy bencana dulu. atau gimana? Respon bencana sementara paling jauh di Palu sih. Palu ya, yang likuifaksi itu. Iya, Ya. gempa bumi dan Paling. Tapi ya, ketika memutuskan untuk jadi relawan, kan stigma masyarakat nih kalau misalkan ngomongin relawan tuh kayak Alah, apa sih? emang apa Iya, sih iya. relawan gitu? Oke, oke. Karena kan kebanyakan apalagi orang tua gitu ya, Betul. kamu jadi relawan gitu, gimana dapat uangnya, gimana gitu kan, pasti ada Betul, stigma kayak gitu dong, pasti kan gitu. Nah, Pasti. itu tuh bagaimana kalian menanggapi itu gitu? Siapa dulu nih? Bebas. Enggak dong. Kakak Oh, Daeng oke. jangan diam saja. Saya nggak itu. Angkat dulu, angkat dulu. Kalau saya lebih ke Epen kah? Bodoh amat nih. Apa ini bahasa apa bang? Bahasa sana lah. Bahasa Sulawesi ya. SMK dulu tantangan saya itu bukan ke masyarakatnya, dari orang tua. Iya kan pasti Iya, kan. orang tua, apalagi waktu itu kan masa-masa kuliah ya. Hmm. Jadi lebih aktif ke jadi relawan ketimbang jadi mahasiswa apa. Sehingga ya orang tua itu kan punya harapan anaknya supaya apa namanya bisa kuliah dengan baik dan cepat lulus ya. Cuman kita ini ya sedikit bandel. Tapi lulus kan waktu itu. Alhamdulillah. Walaupun sedikit telat. Gara-gara Ya. kerelawanan ini. Enggak juga, bukan karena relawannya. Saya tidak mau menyalahkan karena saya ikut relawan saya telat kuliah, tidak. Jadi semua punya sisi positif dan apa namanya? Ya kalau saya tidak ikut relawan saya tidak akan berbicara di sini. Betul. Ya, saya juga tidak akan diamanahkan oleh rumah zakat untuk membidangi bidang saya sekarang. Nah, jadi bagaimana itu tadi kata orang tua? Ya saya happen aja, cuek aja gitu. Dulu ada satu peristiwa ini yang buat saya tidak akan lupa. Ibu saya, kalau kau tidak berhenti apa jadi relawan, saya akan ke rumah zakat. Sama orang tua kayak gitu. Iya, saking keselnya ya Laprak. ke saya. Nanti saya kasih tahu orang di sana, jangan panggil kamu lagi. Nah, ibu saya gitu karena menginginkan anaknya apa fokus aja lah kuliah, nggak usah ya, tapi kan apa ya sudah sejak SMP saya aktif, SMA saya juga aktif di OSIS, sehingga ya nggak bisa rasanya hampa itu kalau tidak ikut organisasi ya hidup ini. Tapi akhirnya ibu tuh kayak ya udahlah, itu emang jiwa kamu di situ gitu. Iya, Di titik apa tuh si ibu tuh ya udahlah nak gitu. setelah ke itu ke Cianjur Oh, Nah, Cianjur tuh tahun berapa sih? 2022 akhir 2022. November 2022. Dari 2013 Ya 2014 14. sampai 2023 itu berarti masih bergejolak itu ibu. Sebenarnya setelah saya lulus kuliah udah nggak ini lagi, pada saat kuliah aja Mhm. gitu. Ibu orang tua itu apa, cepat lulus, cari kerja, cepat lulus, cari kerja. Itu kan ya ibu-ibu pada umumnya lah ya di Indonesia ya, kalau bisa jadi PNS katanya. Iya kan bener.
Kalau Kakak Daeng bagaimana? Mas Bagas. Mas Bagas. Oh, Ini berapa namanya nih, Bang? Iya. Udah kebaca gue. Ya, mohon maaf ya sobat Jakarta. Kalau saya sendiri, ya itu pasti ya, namanya orang tua kan, pasti punya kekhawatiran juga, sama yang saya alami juga gitu. Waktu itu ya tanya orang tua gitu, ngapain ikut relawan kan gitu. Toh agak aneh juga kan, relawan kan di bayangan orang tua kan penuh dengan resiko lah gitu ya. Siap-siap ibaratnya kalau kasarnya siap mati lah gitu kan di lokasi, terutama di lokasi bencana kan gitu. Tapi waktu itu yang saya lakukan adalah membuktikan gitu. Artinya apa? Menjadi relawan tidak semenyeramkan itu loh gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Misal kita memberikan sebungkus nasi itu kan termasuk bagian dari kerelawanan. Terus juga ketika kita membantu orang lain yang sedang kesusahan pun termasuk bagian dari kerelawanan. Dan juga relawan ini ya, saya kasih tips ya. Yang mau jadi relawan lu catat. Tiga karakter relawan nih. Ada tiga. Pertama ya, luar biasa gitu. Menjadi relawan itu luar biasa karena mereka bisa mempengaruhi, terus juga mengorganisir, terus juga memberikan kebermanfaatan dirinya, dan itu luar biasa ya, menjadi seorang relawan. Itu pertama, luar biasa. Yang kedua, biasa di luar. Biasa di luar ini, seorang relawan siap-siap harus di luar lapangan. Iya dong. Nah, iya kan, ketika membantu orang lain nggak mungkin kan di balik meja kan gitu. Lebih banyak, lebih sering di lapangan gitu. Itu ya biasa di luar. Dan yang ketiga, di luar kebiasaan gitu. Iya juga sih. Di luar kebiasaan artinya apa? Relawan harus siap sedia. Misal di situasi-situasi yang tidak umum lah. Misal apa ya namanya? Tidak terpikirkan lah, tidak sesuai dengan kebiasaannya. Prediksi kita, gitu. Sih? Betul. Ketika kita terjun di lokasi banjir nih, lokasi banjir berhari-hari gitu, maka kita harus siap tidak mandi untuk beberapa hari kemudian. Gitu. Pas di banjir doang, Bang. Tidak untuk periode ataupun ya itu kan di luar kebiasaan kita yang biasa kita kan setiap hari mandi 2 kali 3 kali kan gitu. Di relawan apalagi di respon bencana, nah itu kita siap nggak mandi 1 hari full, 2 hari full gitu, kadang 3 hari full gitu. Kadang-kala juga mencium bau-bau jenazah kan gitu. Itu kan di luar kebiasaan kita kan. Yang biasanya kita mencium aroma-aroma makanan lezat gitu. Aroma. Nah, itu ya karakter seorang relawan tadi ada 3 ya. Pertama luar biasa, terus biasa di luar, dan juga di luar kebiasaan. Nah, kembali lagi ke orang tua tadi ya. Akhirnya saya buktikan aktivitas kerelawanan, saya share ke orang tua ini kegiatan saya sampai waktu itu di respon Gunung Agung di Bali ya gitu. Gunung Agung apa? Erupsi di Lombok Bali. Juga. Nah, yang berkesan adalah para penyintas atau para masyarakat yang terdampak itu tetap terkoneksi walaupun saya sendiri kembali lagi ke kampung halaman atau ke tempat asal gitu. Dan itu disaksikan oleh orang tua gitu, video call dan sebagainya. Orang tua sangat bangga gitu. Dan pada akhirnya ini yang kalau saya kan memang orangnya yang kadang-kala sering mempengaruhi juga kan. Jangan dekat-dekat, nanti terpengaruh. Orang saya akhirnya saya ajak jadi relawan gitu. Pertama bapak saya pernah saya libatkan di erupsi Gunung Semeru. Astagfirullahaladzim. Menjadi driver karena kan memang beliau adalah driver bis lah gitu. Oke, ya sebelum mohon maaf juga, mungkin kalau bapak saya nonton mohon maaf banget gitu. Ini anakmu Pak. Tapi itu untuk ibaratnya apresiasi diri saya lah menjadi seorang relawan, dan juga orang tua bisa merasakan menjadi seorang relawan juga gitu. Terus juga ibu saya tetap saya berikan misal ketika Ramadan nih menjelang hari raya kan penyaluran zakat fitrah kan gitu. Saya minta ke ibu saya tolong salurkan zakat fitrah kepada tetangga-tetangga yang memang berhak untuk menerima itu. Dan ibu sangat senang gitu, bahkan keliling-keliling gitu mencari data benar-benar yang sesuai gitu loh. Bahkan udah habis juga. Nah, transfer lagi. Walaupun dadakan ya, gitu ya. Misal H-1 gitu ya. Ya sore itu langsung, Bu siap nggak ini 20 paket misalnya.
siap gitu, langsung siap gitu otomatis. Oke. Bahkan saya kirimkan juga atribut relawan rumah zakat gitu. Keren Sangat gimana. banget. Menginfluence keluarganya ya untuk Iya, jadi relawan. adik-adik saya juga saya ikutkan relawan gitu. Jadi meregenerasi relawan juga. Oke. Ini kan untuk jadi relawan kan kalian biasanya ikuti pelatihan terlebih dahulu nggak sih untuk Iya. masuk relawan? Betul. Tapi ada tidak yang menurut kalian ini orang nggak pantas nih jadi relawan gitu? Sempet nggak sih ketika kan kalian juga sering Betul. pelatihan gitu kan, terus ngeliat ketika pelatihan ini kan ada calon-calon si relawan kan gitu. Kalian pernah Mungkin nggak bisa sih? dijelasin dulu rekrutmen relawannya kayak gimana? Oh iya, kayak gimana? Enggak coba. Ya, kalau kami itu tadi diajak ya. Pertama diajak, kemudian kami diikutkan orientasi relawan, mengenalkan rumah zakat itu apa, relawan itu apa, kemudian aktivitasnya apa saja, kemudian tentang pokoknya profil company rumah zakat lah semua, dan IBU-nya waktu itu masih apa MOR ya, belum IBU ya. Dulu masih MOR namanya. Kemudian kita ikut Diksar, sekarang namanya Volunteer Basic Training VBT. Oh, tahun ini Ya. kapan tahun ini? Tahun ini sudah lewat. Oh, sudah lewat. Sudah, alhamdulillah sudah Ikut kagak, Bang? terlaksana. Dia ikutan VBT nggak? Belum. Dia juga relawan Ya, guys. nanti kita Paksa. karena alhamdulillah sekarang Cuma tabiatnya jadi keluar. Iya. Biasa. alhamdulillah sekarang kan lembaga mendukung seluruh amil untuk ikut VBT, jadi nanti Iya. bisa yang belum berkesempatan bisa ikut, Bisa ikut di ya, sesi nanti. amilnya ya. Nah, di VBT itu ada apa aja, Bang? Di VBT itu hal yang menarik, menyenangkan dan menantang. Apa tuh? Kayaknya lebih menantangnya aja. Untuk saya orang menariknya awam ya, banyak. maksudnya ketika tahu VBT itu kayak itu tantangan gitu. Kalau Iya. bisa enggak ya enggak ikutan gitu. Sebenarnya menyenangkan karena kita ketemu dengan teman baru, itu Mhm. menyenangkan. Kemudian kita Kata relawan. iya, Bang. Kemudian kita apa, kalau kami itu dulu kan belum seragam ya. Mm-mm. Dulu itu apa, diksarnya belum seragam, diserahkan ke cabang masing-masing untuk melakukan diksar. Tapi secara umum hampir sama, rangkaian kegiatannya saja yang apa tidak seragam. Belum seragam, bukan tidak seragam. Nah, apa itu kegiatan? Kalau kami ada buat pentas seni, Emang iya? Kan beda, dia nggak beda, ikutan. kan lain. Kalau kami ada malam terakhir buat apa, setiap kelompok itu buat apa, persembahan seni buat Pertunjukan. kelompoknya ya, semacam pertunjukan Gitu. begitu. Katanya ada pelatihan yang Ada Ada pelatihan juga. jadi selama 3 hari ada pelatihan terkait dengan survival. survival, kemudian terkait pemahaman distribusi, kemudian kesehatan, termasuk kesehatan mental ya. Iya, serius. Ketawa ya? Kemudian apa namanya, terkait dengan, kalau kami dulu karena di Rindam, Rindam apa, Resimen Kodam, tempat Kodam, pendidikan TNI. tentara ya. Ah, Sebelum ada program masuk barak, kami sudah masuk barak dulu. Kami kerjasama dengan sama Mas Bagus juga. Beda. Beda. Jadi itu ada apa, sedikit latihan fisik, dibantu sama apa, Jasmil namanya, pendidikan jasmani militer. Ya, Itu ada tes fisiknya, dilatih fisik, diajarkan teknik lari, push up, kemudian pokoknya semua apa latihan fisik yang dilakukan oleh TNI kami diajarkan sama apa TNI. Oke. Tapi itu yang di Papua. Ya, Di masing-masing daerah beda-beda. beda-beda. Tergantung Beda-beda. ini ya. Mas Bagus gimana? Ya kalau Kebanyakan. kami di Jawa Timur ya, memang konsepnya berbeda gitu. Tapi muatannya kurang lebih sama lah gitu. Di situ ada bab apa ya, fisik gitu, mental, terus juga kerjasama dan sebagainya seperti umumnya lah. Ada hal yang membedakan memang gitu, yang pendidikan dasar kerelawanan khususnya rumah zakat dengan lembaga lain tuh ada gitu. Nah, itu silakan ditemukan nanti ketika mengikuti. Ya, belum ikut Volunteer. kan. Jadi Karena itu rahasia, gitu. Ibaratnya Saya mau yang izin membuat dulu penasaran aja. seperti itu gitu ya. Dan juga testimoni apa ya dari teman-teman relawan yang saat ini jadi amil pun saya yakin juga mereka merasakan hal yang demikian gitu. Dan juga sudah terpecahkan lah penasarannya gitu. Terus Kembali lagi. Oh udah masih. ya Lanjut lagi. mungkin saya tambahkan ya terkait
di relawan Rumah Zakat kita ada berbagai kegiatan ya, Kegiatan, peningkatan kerelawanan. Hmm. Ada peningkatan secara hard skill dan juga soft skill gitu. Hard skill kita ada program kampus relawan. Oh, ada. Ada. Itu memang untuk membekali teman-teman relawan khususnya di bidang kebencanaan, misal pelatihan water rescue gitu, kebencanaan. terus juga PPGD gitu, pertolongan pertama gitu. Terus juga dapur umum dan seterusnya gitu. Nah, soft skill-nya ada di bagian kajian relawan gitu. Iya. Jadi kita bekali teman-teman agar apa? Agar niat relawannya itu nggak salah jalan gitu, nggak salah arah gitu. Kita terus ingatkan gitu bahwa motivasinya utama harus lillahi ta'ala Ya, gitu. mencari bekal untuk Betul. berjumpa Allah. Karena di kita tiada motivasi untuk mendapatkan materi ya. Itu kan ada kan relawan lain lah gitu yang Iya, iya. motivasinya tujuannya untuk itu. Tapi kalau kita kan lillahi ta'ala kan gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan aku yang tadi belum dijawab. Ada nggak sih ketika pelatihan terus kayak atau enggak ketika melihat gitu? Nah, kayaknya dia emang nggak cocok jadi relawan gitu. Kalau Pasti Iya, kalian iya. punya pengalaman-pengalaman itu Betul, dong betul. ketika ketemu orang baru, mereka datang mau jadi relawan ternyata kayaknya nggak bisa deh. Tapi gitu. disclaimer dulu, kalau di Rumah Zakat itu kita tuh tidak membeda-bedakan antara ya, calon relawan satu, calon relawan semua. Calon relawan satu dengan calon relawan lainnya. Jadi Ya. semua sama ratakan. Oke, tapi ada atau enggak? Ini mah Iya, oke. maksudnya feeling gimana ya? ya. Human gitu ya ketika ya Luna gitu. Berbicara atau tidaknya pasti ada lah gitu. Semua orang kan memiliki motivasi yang berbeda-beda. Iya. Itu kan paling dasar itu. Yang akan kelihatan itu saat mereka menjalani Kegiatan. proses kerelawatan, mengikuti kegiatan Langsung pelatihan ke dan lapangannya itu. gitu. Itu terlihat gitu motivasinya gitu. Dan juga yang tidak termotivasi akan terseleksi oleh alamnya itu sendiri gitu. Tahu muntaber. Oh, berarti ketika dia jadi relawan tiba-tiba hilang gitu. Ya, Ada. muntaber itu namanya. Muntaber itu. Mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita itu gober. Oh, ada juga ya, maksudnya dia ikut gabung relawan, tiba-tiba Iya. hilang. Tahu-tahu hilang aja di jalan. Tahu hilang gitu. Tahu gitu. Tapi bisa baca nggak sih Mas Bagas gitu ketika dunia anak kayaknya gitu. Kalau secara asesmen, karena saya sendiri kan pernah di koordinator relawan, itu juga kan ada tahapan-tahapan ya, mulai tes tulis, interview, sampai juga ibaratnya penugasan lah gitu. Itu ada sih secara self assessment kita melihat si A ini sepertinya motivasinya berbeda. Ini kayaknya kurang cocok nih kalau bergabung di Rumah Zakat Mas misal. Tapi kita lihat gitu, kita pantau sampai sejauh mana sih gitu. Tapi itu bukan menjadi pionir kita lah, artinya faktor utama kita. Karena ya salah satunya, mohon maaf, saya sendiri waktu itu belum bisa diprediksi bakal kecemplung ya, atau apa ya bahasa Indonesia ya. Fokus ya di kebencanaan. Waktu itu teman-teman senior menyampaikan gitu, kakak relawan Jember lah gitu. Si Bagas ini nggak mungkin masuk bencana gitu, penilaian mereka. Tapi ternyata sampai saat ini kan gitu, kecemplung banget kan gitu. Kan Iya, benar-benar. berenang lah di ini kebencanaan kan gitu. Oke. Jadi kalau mau jadi relawan tuh harus apa? Menurut kalian? Harus siap. Siap. Iya, harus siap. Siap bertahan. Iya, siap. Jadi kalau mau jadi relawan ya harus siap dulu. Karena jadi relawan kan seperti yang dikatakan Mas Bagas tadi, tidak memiliki motivasi tertentu ya, niat tertentu. Jadi ya pure untuk membantu misalnya. Kemudian harus siap tadi itu biasa di luar biasa. Luar biasa. Kita catat ya. Di luar Luar biasa. Luar kebiasaan. Paling penting itu tiga. Oke, Iya, oke. Jadi- Sekarang kita berbicara pengalaman nih ke lapangan. Kayaknya Mas Bagas dan Ada Kakak masih Ada ini sedikit, masih sedikit. mau tapi sih. lanjut dulu tadi tuh, apa namanya, Apalagi balik lagi. yang Orang kan orang-orang minta tahu nih, apa namanya, respon pertama dari Rumah Zakat tuh kalau misalnya ada bencana tuh apa dulu yang dilakukan, apakah ngomongin relawan setempat dulu atau gimana Iya. gitu. Nah, karena kan biasanya cepet tuh ya kita responnya. Nah, itu Iya. gimana tuh kalau Rumah Zakat? Kayak namanya respon apa? respon cepat. Nah, respon Respon cepat. cepat tuh. Aduh, apa ini? Iya sih. Jadi saat situasi normal, teman-teman relawan ini pertama ya banyak hal yang
bisa dilakukan gitu. Pertama ya latihan itu sendiri kan gitu. Itu kan bagian dari kesiapsiagaan kan gitu. Ketika ada kalau konteks kebencanaan ya, ketika ada terjadi bencana mereka sudah siap. Karena sebelumnya kan sudah dibekali ilmu-ilmunya kan gitu. Terus selain itu juga membantu ya aktivitas sosial gitu seperti pada umumnya misal borong berbagi, terus berbagi nasi, dan dulu kalau nggak salah ya. nah dan seterusnya gitu. Nah kalau kebencanaan sendiri pertama hal yang harus dilakukan teman-teman harus ini pertama siap ya dan juga pastikan diri kita yang mau terjun nih siap semuanya gitu, fisiknya, terus juga mentalnya, terus Sehat juga gitu ya. APD-nya kan gitu. Karena kan ya itu tadi ya relawan tuh pokok abnormal lah gitu, di luar nggak normal lagi. Yang di saat orang-orang lain kan menjauhi bencana, relawan justru mendekati bencana kan Benar. gitu. Nah, Orang dengan takut erupsi dia nyamperin erupsi gitu. Iya. segala ketidakpastian yang ada di lapangan kan mereka harus siap. Ya. Itu. Yang kedua adalah ikhlas gitu. Itu pastilah gitu, ikhlas lah gitu. Iya benar. Kan ya. Karena nggak mungkin juga Restu keluarga tidak sih? pasti itu Itu dan wajib nggak lah. usah dikatakan lain, kalau tidak direstui kan nggak usah pergi kan. Iya. Betul. Itu ya. Itu hal dasar lah gitu. Nah, ketika di lapangan tentu teman-teman wajib koordinasi gitu. Karena kan teman-teman orang luar nih tidak paham lokasi itu, wilayahnya itu siapa dan seterusnya gitu. Harus koordinasi dengan pihak-pihak terkait gitu. Bisa instansi pemerintah ataupun tokoh masyarakat maupun sesama teman-teman relawan yang memang mendahului di lokasi tersebut gitu. Itu ya. Terus juga yang kedua, setelah koordinasi juga melakukan asesmen. Tujuannya apa? Untuk mendata, mengkaji situasi dan kondisi bencana tersebut. Gunanya apa sih? Ini menjadi dasar bagi teman-teman juga untuk merumuskan aksi-aksi berikutnya. Dan juga menjadi dasar bagi tim pusat, Rumah Zakat Pusat untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil gitu. Misal, kebutuhannya di sana dapur umum kan gitu. Ini kan menjadi pedoman bagi kami di pusat menyampaikan kepada donatur mitra bahwa kebutuhan mendesak di sana itu bahan-bahan dapur umum dan seterusnya kan gitu. Jadi asesmen menjadi penting juga kan. Minum. Iya, harusnya kan kita nongkrong ya, harusnya ada teh gorengan, Ini tuh. kopi. Soalnya mini budget jadi ya ini. Oke. Nggak ada. Kita lanjut aku tuh pengen cepet-cepet ke pengalaman kalian berdua gitu kan. Apa ini? Tadi Mas Bagas bilang di bencana apa sih yang paling berkesan, bukan berkesan apa ya, yang paling membekas ceritanya tuh saat bencana apa? Bekas ceritanya pertama banyak sih. Setiap lokasi pasti Ada cerita. memiliki kesan Ya. masing-masing gitu. Kalau di Lombok, gempa Lombok, tuh yang mana sih? gempa Lombok itu saya pernah ibaratnya menjadi berperan sebagai seorang pengungsi gitu. Nah, jadi pengungsi juga. Jadi pengungsi. Artinya apa? Walaupun saya relawan, tapi saya pengen sih merasakan jadi pengungsi. Saya tinggal di tenda pengungsian, berkumpul dengan masyarakat tenda pengungsian kan gitu. Saya merasakan betul gitu. Waktu itu 3 hari atau 4 hari saya lupa ya gitu. Wah, panasnya luar biasa. Ketika malam, anginnya luar biasa. Terus juga makanannya apa adanya lah gitu. Ternyata gini ya, rasanya jadi pengungsi itu gitu. Ibaratnya, nggak mau banget lah, nggak bercita-cita lah jadi seorang pengungsi kan gitu. Tapi kan itu kan karena keadaan kan yang mereka harus mengungsi kan gitu. Itu yang berkesan banget bagi saya pribadi gitu ya. Terus juga ada juga setiap lokasi kejadian kan pasti terjalin nih komunikasi, interaksi relawan dengan penyintasnya sampai ketika mungkin sudah berakhir ya masa penugasan di rumah, tiba-tiba tetap kontak gitu, ada ikatan batin lah gitu. Ya gini ya, kita terjun ke lokasi bencana itu membuat tali silaturahim kita itu tidak pernah terputus, bahkan menambah saudara-saudara baru gitu. Jadi ketika situasi normal kita berkunjung ke sana, skalanya sudah disiapkan oleh mereka kan gitu. Itu menjadi keluarga ya. keluarga, Karena sempat membantu. Ya, gitu. Terus Pak sempat evakuasi jenazah. Sering. Nah itu gimana rasanya? Ya, Biasa. Ceritain dong kan. Rasanya kalau sekarang sih biasa aja ya. Biasa aja gitu.
Tapi kalau Paling awal-awal bau pasti doang, bau. Oke, awal-awal pertama kali pertama kali. Nah, kalau evakuasi jenazah itu di bencana mana? di Jember sih, di lokal kan. Saya sebelumnya juga kan di instansi ini ya, kebencanaan gitu. Yang sering juga lah apa ya berkutat dengan evakuasi jenazah dan seterusnya kan gitu. Rasanya pertama kali ya ini ya mungkin tidak terbayangkan sebelumnya kan gitu. Terus juga kan jijik lah ibaratnya gitu. Takut sih ada gitu ya. Terus juga semenjak itu kalau mau makan juga mikir-mikir kan gitu, masih terbayang-bayang kan gitu. Jadi awal-awal ada rasa itunya juga. Ada rasa. Tapi Baunya soalnya beda, bau mayat manusia. betul. Mayat binatang. Terngiang-ngiang baunya. Lihat sudah Nempel baunya. kok ada bau ini ya gitu. Oh iya. Iya. Gimana pengalaman pertama? Ya itu tadi terkait ya Masih ingatkah di mana kejadian apa? jadi pokoknya di Ayo. Jember waktu itu di Jember kan gitu karena saya di instansi kebencanaan ya gitu dan juga banyak kejadian kan dan juga banyak berkutat dengan evakuasi jenazah dan seterusnya apalagi pas COVID wes Ah iya. COVID saya pernah banyak ini nih kegiatan nih tim ya gitu tim distribusi bantuan saat COVID tim bagian apa ya, opiak kok Jawanya itu atau bagian inilah yang nggak pakai masker lah bagian operasi justisi ya justisi Yang di pinggir-pinggir jalan itu kan. betul ya saya itu waktu itu ya mohon maaf ya masyarakat Jember ya waktu itu Masyarakat Jember dia nih. terus juga isolasi nah dari luar negeri kan pulang tuh dipulangkan terus kan ada isolasi khusus maupun juga yang terkena COVID kan gitu isolasi ya pernah juga ada tim penguburan jenazah juga saya pernah juga kalau teman-teman cek di YouTube nah itu ada ya salah satu tim kami lah gitu ya saya juga di situ itu yang viral juga gitu jadi saking takutnya masyarakat kan gitu itu cangkul yang untuk pemakaman itu disembunyikan oleh masyarakat gitu. Saking nggak boleh dikuburkan di situ. Bukan nggak boleh, mereka takut gitu. Takut gitu. Dan juga ada penolakan lah gitu. Yang kami lakukan adalah pakai tangan, pakai kayu. Itu sampai sempet viral itu di nasional lah gitu. Nanti cari di YouTube. Nah, ada juga teman-teman sering dilempari ya pakai batu kayu sama masyarakat saking ditolaknya kan. Tapi saat COVID itu kita juga masif sekali ya untuk Masif sekali. Termasuk juga memandikan jenazah dan sebagainya. Waktu itu kan masih takut-takutnya lah. Ya dengan Bismillahirrahmanirrahim lah gitu. Memberanikan diri. Ayo kan ada yang mandu kan gitu. Kita melakukan misal melakukan pemandian ke bagian apa, mengkafani dan sebagainya. Termasuk saya pribadi juga pernah ngalami juga. Tapi sempat positif COVID gak? Sempat. Pernah juga? Sempat. Iya. Ya pastilah. Pulang respon. Di mana? Di waktu itu di Mamuju gitu ya? bukan di Lu Utara. Luwu. Banjir Utara, banjir bandang ya. Itu pulang-pulang kena COVID. Waktu banjir bandang itu waktu lagi COVID ya kan? Iya. 2021 apa ya? 2020. 2020 kalau nggak salah akhir tahun. Boleh diceritain nggak sih pernah evakuasi jenazah yang di luar kan tadi di luar kebiasaan. Apa tuh? Ada nggak ke pengalaman gitu? Iya, yang tangannya doang. Tangannya doang sering sih. Di mana? Waktu itu di Ponorogo pernah longsor. Saat kejadian apa itu? Longsor. Longsor. Ponorogo gitu. Ada tinggal tangannya doang. Sampai yang angkat. Lah ya tim lah gitu. Oh, tim. Tapi menyaksikan secara langsung kan gitu. Menyaksikan secara langsung kan. Gitu. Terus ya banyak lah di Lombok pernah juga kan. Lombok itu banyak banget pasti. Iya, banyak. Itu nggak karuan lah gitu baunya dan sebagainya kan gitu. Terus di Palu juga kan. Oh iya, Palu. Palu. Di Palu, Luar biasa lah itu. Kalau diceritakan saya khawatir nanti Nggak nggak jadi Sumpah ceritain aja. nonton lagi. Mungkin lagi makan mie. Nggak, takutnya ini yang nonton nih lagi makan kan kepikiran kan gitu. Biar kita potong. Jadi potongan TikTok. Jadi kalau enggak, apa namanya? Yang paling berkesan apa? Iya, pengen tahu tuh kayak ada kejadian apa yang Oh, kalau kejadian. iya yang wah gitu. Saya paling berkesan karena sering didoakan ya. Itu paling berkesan sekali karena kita ini bisa dikata hanya perantara relawan dari dari pemberi
melalui kita gitu, melalui rumah zakat, kemudian kita sebagai tim yang di lapangan mengantarkan ke penyintas langsung. Itu sangat luar biasa itu. Sering didoakan. Itu pokoknya dia di antara semua kegiatan atau cerita yang yang paling berkesan menurut saya. Karena pasti kita didoakan. Kenapa? Kita loh bukan donatur ya. Iya, padahal kita cuma menjembatani. Kita hanya antar gitu. Cuma Kita ngasih doa, hanya kita dapat antar, doanya. didoakan, Masya Allah luar biasa. Jadi itu betul. hal yang paling berkesan menurut saya. Oke. Gitu. Sampai lupa saya mau nanya apa. Ya, memang betul ya, mendoakan itu. Ya, ini tambahan mungkin ya. Termasuk nggak tahu ya, segala permasalahan, kesulitan waktu itu secara kehidupan pribadi ya tiba-tiba plong gitu aja yang gitu. Apalagi pas ya mungkin saya ingat juga gitu waktu ujian skripsi kan gitu di itu. Yang ditanyakan lebih banyak aktivitas kerelawanan daripada materi skripsinya gitu. Karena saya sering izin gitu ya. Saya sering izin gitu kegiatan relawan respon bencana. Izin ke dosen sampai dosen mengenal gitu. Oh ini gimana kabar ini kan gitu. Jadi ada ikatan dan juga itu tadi paling lama tapi paling banyak juga yang ditanyakan aktivitas kerelawanan daripada materi ujiannya kan gitu. Itu sih. Ada dampak juga sih. Tadi kita bahas tentang kesehatan mental gitu. Ketika kita diturunin nih ke bencana, tentunya ngelihat jenazah, ngelihat orang nangis, ngelihat orang kehilangan gitu. Kan tentunya itu akan mempengaruhi kita juga nggak sih ketika kita pulang ke rumah. Nah itu tuh gimana cara ngatasinnya? Pernah nggak sih sampai, aduh bahkan nggak bisa makan kan gitu. Nah itu pengalaman yang pernah nggak sih struggle gitu? Iya, saya waktu pertama kali ikut proses evakuasi gitu. Sampai nggak bisa makan. Tapi akan sama nggak sih? Tapi lama-lama sih lama-lama sudah biasa. Udah biasa lah, udah wis kan. Yang penting makan gitu. Kalau kita di awal itu memang nggak selera lihat, aduh kebayang mayat yang tadi ini diangkat tangannya lepas. Iya karena kan pertama kali saya itu ikut di Jayapura itu di Papua sering sekali ada laka laut. Ada yang berenang hanyut di laut karena langsung Pasifik, laut Pasifik. Iya. Kemudian kecelakaan kapal, jadi kita sering ikut tim SAR membantu masuk ke tim SAR untuk evakuasi laka laut. Nah itu pernah satu ketika pas diangkat, jadi karena berat ya, sudah di laut itu mungkin kepegang tangannya ya, kita keangkat lah itu lengannya ini. Lepas badannya tinggal. Jadi ya itu pas depan mata itu ya kok diketawain, astagfirullahaladzim. Pas depan mata itu aduh nggak bisa tapi makan. Itu bukan pertama kali, itu yang pertama saya ikut. Jadi waduh udah nggak karuan ke rasa berdosa ya, tidak naik di ini langsung dimasukkan ke kantong air, langsung dinaikkan. Nah itu pas saya depan mata itu. Tapi kebayangnya berapa hari? Oh lama, cukup lama ya karena mungkin sampai saat ini juga masih kebayang. Ya untungnya ya isi perutnya nggak keluar. Allahu Akbar. Tapi pernah nemuin? Iya. Sering lagi. Pernah itu. Mas Bagas apa gimana? Ada pengalaman apa? Kan tadi putus nih Bang. Itu tadi sama, kurang lebih sama, putus gitu. Terus isinya keluar. Ya macam-macam lah gitu. Terus ya ada yang ya kepalanya terputus. Itulah. Ada. Ya ada, mau gimana lagi? Tapi sering kecelakaan kan gitu, sering itu. Kondisi-kondisi kayak gitu. Waktu kejadian di mana ada yang bencana aku lupa ya, di Lombok apa Palu. Ketika ditemukan dia lagi meluk ibunya. Oh itu di Semeru kan? Erupsi Semeru. Ada kan, maksudnya di pengalaman kalian ada nggak yang sampai menyentuh hati gitu, Masya Allah nih gitu, meninggalnya nih jenazah? Nggak gitu. ada sih kalau saya kayak begitu, karena kan kalau kami itu kan pembagiannya tidak selamanya di proses evakuasi ya.
Kalau saya sendiri hanya sesekali untuk ikut ke SAR. Lebih banyak ke asesmen kalau saya. Oh ya, jadi apa? Kalau di rumah Jakarta sendiri, Distribusi. timnya ada apa aja nih kalau di Ah. bencana? Kalau kita di skup kebencanaan itu dibagi beberapa tim. Pertama tim evakuasi, yaitu ikut ke operasi SAR. Kemudian tim asesmen mengkaji setiap kebutuhan dan problem yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga tim distribusi, dan keempat keuangan dan pelaporan. Gitu. Sama tadi kayak tahap-tahap yang Mas Bagas bilang ya. Kemudian nih sampai lupa saya mau nanya apa. Tadi kan sebetulnya selain kalian langsung terjun ke bencanaan juga aktif ke sekolah-sekolah apa sih itu aku Pak? Iya, Memberikan siaga bencana gitu. Ini ketika kakak-kakak relawan yang biasanya ini tiba-tiba harus ditugaskan ngasih penjelasan ke anak SD nih. betul. Berarti di sini ya guys, orangnya selain kita respon bencana juga kita mitigasi. Iya, mitigasi bencana itu. Memang sih, kalau dulu kan memang paradigmanya adalah respon gitu. Nah, sekarang kan bukan lagi respon tapi preventif gitu. Artinya pencegahan gitu, lebih diutamakan. Karena siapa sih yang nggak mau terjadi bencana kan? Kita kan nggak mengharapkan kan terjadi bencana. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, itu kami di Rumah Zakat juga banyak program ya berkaitan dengan edukasi dan juga peningkatan kapasitas untuk masyarakat ya untuk selalu siap ketika terjadi bencana pun mereka sudah siap gitu. Ada program Desa Tangguh Bencana gitu, ada Satuan Pendidikan Aman Bencana memang yang menyasar ke sekolah-sekolah, kita berikan edukasi, kita berikan pelatihan terkait cara mengidentifikasi potensi ancaman di sekitar sekolahnya gitu. Terus juga bagaimana penanganannya dan seterusnya. Terus juga ada rumah ibadah tangguh bencana yang kami menyasar ke masjid-masjid gitu. Dan juga kita juga melatih ya training of trainers gitu atau training of fasilitator. Kita latih guru-guru, dosen maupun relawan umum untuk menjadi pionir edukasi kebencanaan di masing-masing wilayahnya. Oke. Nah, kalau misalkan nih teman-teman ada yang pengen nih ngikutin pelatihan itu tuh gimana caranya? Boleh, nanti silakan hubungi aja kami di Rumah Zakat ya, baik melalui WA Center ataupun hubungi kontak di bawah ini. Bisa Instagram bisa ya? Instagram di Rumah Zakat Action ya. Jangan lupa follow IG Rumah Zakat Action, Rumah Zakat dan juga Bagas Dwi Satrio. Ya Allah, dia ini sendiri. Mas Bagas, tadi pertanyaan belum kejawab. Gimana ketika kan kalian tuh yang biasa tangguh gitu ya, terus tiba-tiba ketemu anak SD tuh gimana cara jelasin? Ya, oke. Kesulitannya apa gitu? Kalau kesulitan macam-macam ya, dan juga tingkatan orang kan beda-beda, caranya juga berbeda-beda gitu. Anak-anak lebih mudah kita berikan pemahaman melalui gerakan-gerakan dan juga lagu-lagu, lebih mudah banget gitu. Makanya kan teman-teman relawan sering memberikan edukasi kebencanaan dengan asik gitu, permainan, lagu-lagu dan seterusnya gitu. Begitupun juga tingkat SMP, SMA mulai ke menyusun gitu, mengidentifikasi gitu. Terus juga lebih banyak ke studi kasus gitu. Kalau ke masa orang dewasa ini pendekatannya juga berbeda, caranya juga berbeda gitu. Ya sama kayak ngopi-ngopi gitu, nggak secara formal banget. Kalau secara formal saya yakin ngantuk banget gitu. Yang kita kemas ya model-model inilah gitu, kayak kita ngobrol-ngobrol lah gitu. Ada sajiannya kan gitu. Tapi kita pantik dengan informasi kebencanaan gitu. Bener-bener palu gada ya gak sih? Apa lu mau ada semuanya? Apa itu palu gada? Apa lu nggak ada gitu. Jadi edukasinya, pelatihannya sampai Iya, alhamdulillah. Kalau masyarakat recovery gimana? Oh iya. Recovery. Oh iya. Oke, kalau kami di recovery itu ada kegiatan yang ada terutama untuk fasilitas umum yang terdampak gitu. Kita ada program
sekolah darurat, terus juga masjid darurat, terus juga rumah tunggu atau hunian sementara gitu, masyarakat yang memang terdampak, dan juga bantuan stimulus gitu. Nah, sesuai dengan situasi kondisi di lapangan sih, kebutuhan recovery-nya seperti apa, dan juga kadang-kala kan donatur kan mitra-mitra kita kan minatnya di mana kan, ini yang kita sesuaikan juga kan gitu. Oke. Nah, tadi kan kita kebanyakan ngobrolin kebencanaan yang ada di Indonesia ya. Kemudian kalau untuk kebencanaan di luar negeri seperti sekarang ya Gaza gitu, itu seperti apa nih di Rumah Zakat? Kalau di Gaza bukan bencana, itu mah Kemanusiaan. kemanusiaan. Iya, kemanusiaan. Kalau di kemanusiaan Gaza nih kalian gimana nih? Kalau Angga yang khusus lebih pengalaman. ke ke luar negeri itu sebenarnya ada departemen khusus ya. Apa departemennya apa namanya? Global humanitarian global. Siapa itu, Bang? Pak Andri dan tim. Nah, dulu memang di merger ya. Di merger ya istilahnya. Disamakan juga. Satu departemen antara respon dengan global. Jadi ya respon dalam negeri dan luar negeri. Di tahun 2025 ini kita dipisah ya. Jadi nanti khusus Palestina ada, kemudian khusus dalam negeri ada. Namun saat ini untuk Palestina kita terus membantu melalui mitra-mitra kita yang lokal yang ada di sana. Terakhir, alhamdulillah bersama salah satu mitra itu membangun tenda darurat. Ya. Di sana di Gaza Selatan dan bagian utara gitu. Kebetulan gencatan senjata juga. Iya. Betul. Kemudian kemarin kita habis penyaluran super kurban. Iya, betul. Habis kurban, alhamdulillah kita mengirimkan paket kurban. Pakai airdrop itu? Hah? Iya nggak sih? Pakai airdrop. Enggak. Pakai pesawat. Jadi tapi tidak di airdropkan ya. Oh iya. Tidak. Perjalanan Kita melalui Yordania. Oh iya. Kembali itu. Oke. Dari apa nih? Mungkin Boleh, nambahi gak apa-apa. Boleh. Ya, selain juga kita fokus kemanusiaan global, sebenarnya juga kebencanaan global kita fokus juga sih. Iya. Beberapa kejadian gempa Turki, terus Myanmar kemarin kan kita menurunkan tim juga kan gitu. Bahkan Bang Angga juga turun kan ke sana kan gitu. Jadi yang sekiranya mendapat atensi secara global dan juga ada permintaan untuk respon, maka kami di Rumah Zakat selalu siap gitu untuk ditugaskan merespon di kebencanaan yang ada di global. Kapan saja dan di mana saja, walaupun besok Lebaran bisa. Nah itu yang Myanmar kemarin yang Sekarang lagi banjir. Ini lagi sibuk-sibuknya nggak sih relawan? Iya, teman-teman di beberapa daerah yang saat ini daerahnya terdampak bencana itu sedang turun ya. Contoh kemarin di Sukabumi di Cisolo, teman-teman turun membantu warga membersihkan sisa-sisa material, kemudian memberikan makanan ringan untuk petugas yang membantu. Dan terkadang ini banyak yang fokus kepada masyarakatnya, tapi ini relawan ini tidak ada yang perhatikan kasihan ini. Jadi kita kadang juga Rumah Zakat ya fokus untuk membantu relawan. Jadi baik makannya, minumnya itu kadang kita bantu juga, karena ya siapa lagi yang mau bantu masyarakat relawannya, jadi kita harus support juga gitu. Ya, kadang-kala itu. Terus juga apalagi saat ini kan juga ya kita ketahui lah banyak kejadian kan. Mulai masuk nih musim penghujan, menuju puncak-puncaknya kan gitu. Ya mungkin pertama pesan kami pribadi terus ke masyarakat, Sobat Tamil maupun relawan gitu yang menonton podcast Sobat Zakat ini. Podcast kami. Podcast Tamil ini. Ya. Pertama terus pantau ya informasi yang disampaikan oleh BMKG setempat masing-masing ataupun pihak-pihak terkait ya yang secara resmi ya lembaga-lembaga resmi gitu. Pantau terus perkembangan update cuacanya gitu. Terus yang kedua persiapkan untuk khususnya relawan ya segera siap siaga
cek kesiapan personil, relawan, terus juga APD, terus juga logistik dan seterusnya gitu. Karena lagi-lagi sekarang banyak titik yang terjadi bencana, maka mau tidak mau kita harus standby, terus monitor dan siap sedia ketika ada penugasan untuk respon kebencanaan gitu. Gitu sih. Ya, jadi relawan siap siaga untuk membantu. Masyarakat jangan mau untuk minta bantuan relawan. Bener gak sih? Betul. Oh ini Sama. nih, buat teman-teman yang mau nyobain jadi relawan, kita ada event ya kalau saya, ada bakti relawan ya. Iya, di Jogja. Ekspedisi Bakti Relawan. Itu apaan bakti relawan? Tanggal 14, 16 kalau nggak salah. 14 sampai 14, 16. 16. Apa bakti relawan tuh? Bakti relawan itu bahasa awamnya itu baksos kali ya. Baksos, tapi di dalamnya ada kegiatan pengabdian. Juga dibarengi dengan distribusi bantuan untuk masyarakat, lebih ke ini sih, daerah 3T, apa sih daerah 3T? Terluar, Terdalam, Tertinggal. tinggal Oh, enggak ya. Ya, itu daerah 3T. terlalu. Terlalu ya. Khususnya di daerah 3T. Nanti di Jogja, teman-teman bisa yang mau ikut. Ini tayangnya kapan sih? Nggak tahu dah. Besok kayak Oke. Jangan sampai tayangnya Wih, di poin ini. Jadi yang mau ikut tanggal 14, 15, 16 itu bisa menghubungi atau DM Rumah Zakat. IG Rumah Zakat Action dan kontak center Rumah Zakat. Nanti bisa diakses melalui internet atau Instagram gitu. Ini buat yang mau nyobain jadi relawan. Kalau kebetulan yang nonton ada di Jogja, silakan main ke kantor cabang Rumah Zakat. Terus yang mau jadi relawan nih gimana caranya? Yang mau jadi relawan Rumah Zakat boleh. Pikir-pikir dulu. Enggak, gini. Kalau kita setiap tahunnya membuka open recruitment secara nasional. Tiap tahun itu di antara mulai bulan Januari, Februari Sampai ya kita Juni. lihat lah gitu ya. Sampai Awal tahun ya berarti. awal tahun lah gitu. Kita secara nasional yang membuka open recruitment relawan gitu. Ada juga di masing-masing cabang itu sudah melakukan open recruitment secara mandiri gitu. Teman-teman bisa cek, follow gitu relawan Rumah Zakat cabang di wilayah masing-masing gitu. Kontak aja mereka gitu. Gabung aja gak apa-apa gitu. Itu bisa. Bisa ikut, mau ikut-ikut dulu merasakan, gimana sih kalau penasaran kan? Penasaran. Bagaimana sih kalau kegiatannya? Ya, iya, dan banyak yang Iya. awalnya coba-coba, ya kok enak, lanjut. Gitu. Bapak ini udah berapa tahun awalnya coba-coba ya kan? Iya. Bentar lagi Rumah Zakat, kan kita bakalan Ramadan ya. Rumah Zakat juga punya. Program Ramadan. Nah itu biasanya relawan ngapain aja? Ya, relawan. Ngapain aja lah tuh. Contohnya saya kan awal kegiatan itu di program Ramadan. Nah, jadi kita membantu cabang yang mulai dari proses pemilahan item bantuan di cabang, kemudian packing, kemudian pendistribusian sampai ke evaluasi kegiatannya. Jadi setiap cabang itu ada evaluasinya. Tapi diserahkan ke cabang masing-masing. Apa nih yang kurang tadi? Kamu terlambat tadi. Misalnya, kita juga terlambat tunggu kamu, misalnya kayak gitu ya. Memang jadi garda terdepan untuk distribusi dong ketika Ramadan. Bisa dikatakan bisa dikatakan begitu. Yang jelas. Karena kita relawan adalah partner mitra Rumah Zakat, keluarga. keluarga. Ibaratnya kalau kita makan ketoprak, gak ada kerupuknya. Iya, Betul lah. Jadi mereka terbuka ya. ya bisa melempem dong. Itu betul. Kita bisa melempem dong. Kenapa sih? Kenapa enggak? Perumpamaan Iya, nasi yang goreng lain. ada timunnya, kadang nggak dimakan gitu. Intinya saling membutuhkan dan saling betul. berkait lah. Iya. Tapi yang jelas relawan apalagi saat bulan Ramadan. Ya, Ya ini pasti mereka menjalankan aktivitas puasa pastilah. Iya dong. Itu kan Ya ibadah. masa nggak puasa? Nasi pas puasa, pas Ramadan terus ada bencana. Ada saya. Ada. Iya.
Ya namanya bencana ya. Iya Kita sih. nggak bisa janjian toh. Kalau janjian kan enak toh. Iya, habis puasa aja ya. Kan gitu. Habis puasa kan Habis puasa kan janjian kan lagi. gitu. Iya. Terus juga kan Betul, kita lagi juga bisa acara. nyantai-nyantai kan kalau bisa janjian kan gitu. Misal banjir ya di sini jangan tinggi-tinggi banjirnya kan gitu. Nggak bisa dong. Iya. Nah, contoh tahun ini di banjir Bekasi. Bekasi itu bulan puasa masa puasa. Bayangkan Bekasi panasnya, masya Allah. Oh iya, bulan puasa ya. Tapi kan banjir. Iya banjir. Iya, banjir. Biar Lama banjir pula kan kalau tinggi panas, pula. ya kan? Lebih capek tau kalau banjir. Tawan banget gak pernah Ya. ini ya. Makanya harus turun. Kemudian Enggak. tahun Sini aja. 2024 Bawean itu bulan puasa. Pulau Bawean itu gempa. Pulau Bawean di gempa. Gresik Kita ya, ke gempa. Mesir juga kan pas bulan puasa itu. Iya ada yang ke Mesir. Ya. Ngapain kalian ke Mesir? Biasa jadi kuli, angkat-angkat ini. Iya, Mas. Guys, mereka itu ngangkat bantuan sampai ke Mesir, bayangin ini sih. Itulah. Nah, dan juga relawan ya kesempatan ya khususnya di rumah zakat memang seperti itu tadi ya. Banyak kesempatan, misal ketika ada kejadian di luar negeri, teman-teman berkesempatan untuk diterjunkan kan. Iya. Karena lagi-lagi kan banyak hal-hal yang memang di pusat itu belum terfasilitasi gitu. Misal contoh dari segi bahasa, misal bahasa Turki nih di kita mungkin belum banyak kan gitu, belum banyak. Teman-teman relawan ada yang fasih bahasa Turki kan gitu. Itu bisa kita Bisa langsung praktekkan. terbangkan. Turki turunan kidul. Negara Turki, Allah. Oke, ini karena jamnya udah habis nih ya. Saya masih mau ngomong loh. Tadi tuh, tadi tuh ada satu pertanyaan yang belum yang belum aku tanyain Apa, gitu. Apa Kan tuh? Sok-sok kalian tanya nih kalau Tolong. sudah punya pasangan kan? Iya, sudah, betul. saya sudah. Nah. Ada yang belum? Enggak, maksudnya ini berdua. Belum. Ada yang belum? Belum. Belum. Terus artinya Ya udah, juga. sekarang Haruskah saya pertegas? Mas Bagas nih berarti pertanyaan ke Mas Bagas Iya, gitu. Oke. semoga saja. Cari saat itu cari istri juga di relawan? Enggak. Oh. Ini waktu Carinya itu ya, dapatnya enggak mungkin ya. jangan buka kartu lah gitu. Ada yang nonton di masa jangan gitu. Mohon maaf ya. Ya kalau yang namanya masa-masa muda kan yang masa-masa luar biasa lah, masa-masa pencarian lah gitu. Harapannya kan karena sudah nyaman kan di relawan gitu. Ya berharap kan jodohnya nggak jauh-jauh kan gitu. Tapi wallahu alam ternyata belum rezekinya kan gitu. Tapi gitu ada tapinya gitu. Apa Ya, tuh alhamdulillah kan. tapinya? Alhamdulillah kan ya proses secara inilah ta'aruf dan seterusnya. Nah, kebetulan dapat istri itu dari Mas Ipar dan Mbak Ipar itu dia gabung relawan gitu. Keluarga Dan sebelumnya gua nggak tahu kalau ternyata ini si adiknya ini gitu yang ibaratnya kakak tingkat saya ini. ya Kalau kakak di kuliah tingkatnya gitu kan. pencoplek lah kalau zamannya tuh teman-teman deket banget lah gitu. sobat Sering- banget sering, gitu. gitu. Itu sih akhirnya dapat pas datang ke rumahnya kayaknya nggak asing rumah ini kan. Pas kapan ya saya waktu itu ternyata bener gitu. Pertanyaan saya adalah ketika punya pasangan dan kan kita dari relawan Tuh. kan gitu. Saya ditanya enggak? Enggak. Ya siapa tahu kan ada yang mendaftarkan diri Ya, kan ada. tapi memang kan ketika Nah. misalkan saya punya suami terus dia relawan gitu kan, Betul. otomatis bagaimana cara berarti kan mencari pasangannya pun harus paham apa dengan pekerjaan kita gitu. Kemudian saat pencarian kayak gitu nggak sih? Iya. Ada kriteria khusus gitu? Ya, yang jelas kan CV saya kan saya store, ibaratnya saya kirimkan kan aktivitas kerelawanan gitu dan seterusnya. Saya Ketika bakal- menikah pun juga demikian gitu. Awal-awal ya mungkin belum terbiasa lah gitu. Waktu itu kan sering lah kejadian banyaknya kejadian, saya harus turun gitu. Sedangkan istri menunggu di rumah dengan penuh harap, dengan Nah, penuh itu. kasih sayang, dengan Oh penuh ya udah, kecintaan gitu lebay, kan. lebay. Kasihan nih. Ya, saya ngomongin kan gitu kan. Yang harusnya pulang malam itu tapi tidak jadi pulang kan ya namanya istri kan sedih loh gitu. Iya dong, Tapi pasti. harus itu kita berikan pengertian karena bagaimanapun ini adalah tugas kemuliaan dan siapa tahu kan dengan aktivitas kerelawanan itu menjadi salah satu ikhtiar kita yang untuk yaitu tadi
ketenangan di keluarga kita, terus kemuliaan, kebahagiaan yang tidak dihitung. Ya, ada agak sedikit lebay. Gitu. Dan Tapi juga memang- itu yang saya lakukan. Yang kedua adalah ngajak langsung istri. Diajak juga nyemplung. Bukan ke bencana, tapi ke pendampingan pasien. Karena waktu itu pas di Jember kan ada diamanahkan untuk mendampingi pasien ya. Itu saya aja istri, karena istri kan tenaga kesehatan lah gitu. Jadi paham lah gitu. Saya aja gitu. Sesekali kan ya, beberapa kali lah gitu. Ya. Dan juga akhirnya oh iya kayak gini ya rasanya jadi relawan lah. Karena kan jadi perempuan itu kan misalnya kan nunggu kabar ketika Ya. suami ada, aduh takut apa-apa. Pasti, itu. pasti. Nah itu gimana cara ngasih pengertiannya gitu Yang kan? jelas. Bahkan tadi ada kata-kata, bahkan ketika ketika turun, ancamannya bisa nyawa juga kan gitu. Nah itu tuh gimana cara mengkomunikasikan, memberikan pengertian kepada istri? Selagi Kepada bisa orang di rumah. selagi bisa komunikasi segera update gitu. Artinya di lokasi bencana kan kita tidak tahu nih sinyal apakah bagus atau tidak kan gitu. Itu sesuatu hal yang penuh ketidakpastian kan gitu. Nah, kalaupun ada kepastian misal sinyal saya update gitu. Oh, saya posisi di sini gini-gini. Kemungkinan sampai jam sekian dan seterusnya kan gitu. Sehingga istri itu merasa lega kan gitu, ada kabar kan gitu. Terus juga kalau ada kesempatan video call kan gitu. Nah, untuk apa ya, meluapkan rasa kangen kan sebagainya. Berarti ini istri-istri relawan juga maksudnya mereka sudah menerima lah ketika Iya, menerima, mengikhlaskan kan gitu. jangan mengikhlaskan. Kan gitu. Kalau di kami itu banyak juga yang beristrikan apa Relawan. Jatuhnya sama relawan ada gitu kan. Relawan di sama divisi relawan. humanitarian. Hamil sama siapa? Amil dan amil Amil banyak dan juga amil. ya. gitu kan. Oke. Relawan dan relawan. Sudah 1 jam, guys. Seru Sudah banget. Padahal kita Wah. masih pengen ngobrol ya. Sayang banget gak ada kopinya. Itu Mudah-mudahan next ada kopinya ya. Makasih banget Mas Bagas udah mau share pengalamannya. Keren banget. Kakak Daeng juga keren Ya, sekali. terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mau diundang ya. Karena Betul. memang podcast Amil ini mengundang orang-orang yang tidak terkenal ya. Memang tidak terkenal, Astagfirullah. tapi Saya merasa ini nih, padahal saya sering di ini loh, luar loh Mas. Karena kalau podcast yang lain-lainnya Ah. itu kita mengundang yang beda lah itu segmennya gitu. Iya. Tapi ini lebih ke segmen yang Cerita. Artinya podcast kerelawanan lah gitu kan. Kan Enggak suka dong. relawan gitu kan. Gitu. Cerita amil ya. Amil. Cerita Amil. Walaupun Oh, mereka oke. relawan, tapi statusnya Amil, betul? Betul, Di betul, sini betul. kita Amil. Jadi kita tuh pengen lihat Amil tuh kayak gini loh gitu. Jadi bukan Amil hanya menerima zakat gitu, tapi ada bagian relawannya juga. Banyak sih gitu. amil kita yang suka ikut bantu ke lapangan. Ada juga Amil yang jadi relawan ya. Banyak. mungkin nanti podcastnya nggak di ruangan ini aja, mungkin kita nanti di lapangan juga. Ya jangan panas Pak, apalagi sekarang Ya apa sih? hujan. Di sini aja kenapa sih? Oh, di lapangan juga kita harus tahu Lupa Apalagi- buat aturan sendiri. Apalagi di jalan ketabrak kita nanti ya. Di sini aja adem. Oke teman-teman. Makasih banyak guys udah dengerin. sama-sama. Semoga pengalamannya tadi menurut saya sih seru ya. Saya Senja pamit. Makasih banyak teman-teman dan rekan saya. Oh, gak ada closing statement nih. Oh, mau closing statement? boleh. Masalahnya ada ini krunya Oh kan iya, gitu. boleh. Apa Mau sih? closing statement boleh. Kan closing statement Oh, narasumber boleh, kan boleh. gitu. Kan Yang itu baca kan Masa tadi baca udah deh? prompter bunyinya. ada narasumber. di balik layarnya juga kan. Angkat dulu. Iya. Closing statement. Mau sekali Sebagai ya. Ini relawan. promosi diri boleh banget. Sebagai relawan kebencanaan dan juga ambil wajah. Iya. Ayam meren. Orang Makassar bilang bahasa Sunda, ayam merem. Terima kasih. Ayam merem tuh. Apa namanya? Tetap happy aja ya. Pas sebagai relawan itu memang banyak suka dukanya. Intinya epen aja lah kata orang. Epen tuh artinya apa? Masa bodoh. Maksudnya bahasa apa itu? Ya, cari nanti di internet ya. Pokoknya nggak usah walaupun kita dikucilkan ya, kalian adalah orang-orang yang mulia. Keren. Ah. Nggak dikucilkan dong, kalian tuh keren banget tahu. Nggak semuanya. Karena aku yakin nggak semua orang bisa jadi relawan. Betul. Iya nggak sih? Termasuk saya. Ya, Bagas. Iya, kalau saya pribadi itu terkait kerelawanan ya. Ah. Diambil. Ini yang mungkin teman-teman khususnya di asal cabang saya ini yang sudah
saya tempel juga di base camp kami ya gitu. Di situ udah Jember. jelaskan gitu ya. Jangan kau tanamkan jiwa relawanmu ada dalam topi, rompi, atribut, dan seterusnya gitu. Tapi tanamkanlah jiwa relawan itu hanya dalam hati. Kenapa? Karena dari relawan dari hati untuk umat gitu. Oh. Dan juga ini bukan soal waktu luang, ini bukan soal mencari uang, ini bukan soal untuk apa ya, pengabdian dan seterusnya, tapi ini soal tentang cinta. Cinta kita sebagai hambanya dari Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan juga cinta kita kepada sesama manusia melalui apa yang kita miliki, ya itu menjadi wujud bagi cinta kita di kerelawanan. Habis ini langsung doa, Ustaz. Amin. Keren banget, udah nggak ada kata-kata lagi. Mau closing statement juga Bapak? Ingat ya tiga tadi ya. Ya. Ya terakhir ingat tiga tadi ya. Iya. Luar biasa, biasa di luar, dan di luar kebiasaan. Biasa. Tetap Oke, thank you sama. teman-teman ya sudah mau hadir di Makasih podcast Ambil banyak. Bersama. Sejak pamit guys. Saya juga pamit. Sampai ketemu Assalamualaikum. di podcast Ambil berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami diundang lagi nggak? Enggak. Oke.